Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dan keluarga sehat selalu ya. Hari ini kita bertemu lagi di channel Riza Fatma. Kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD tentang Ayo Kita Sholat. Nah, sebelum teman-teman menyimak, jangan lupa klik like and subscribe yang ada di bawah ini ya. Hari ini topik pembelajaran yang akan kita pelajari antara lain. Yang pertama, pengertian sholat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, gerakan dan bacaan sholat. Serta yang keempat, ada evaluasi nanti di akhir pelajaran. Teman-teman, siapkan alat tulis kalian ya, dan catat hal-hal penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, mengenai pengertian sholat. Sholat adalah rangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apakah teman-teman tahu takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian salam adalah menolehkan kepala ke arah kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum. Nah, teman-teman, sholat ini adalah rangkaian. Arti dari rangkaian ini adalah urutan dari beberapa gerakan, di mana gerakan itu kita tidak boleh bolak-balik ya. Harus urut, harus tertib. Setelah kita mengetahui pengertian sholat, nah teman-teman pasti sudah tahu ya tentang sholat 5 waktu. Di kelas 1, kalian semua telah belajar bahwa sholat wajib itu ada 5. Supaya mudah dalam mengingat, kita singkat Islam. I, Isya, S, Subuh, L, Luhur, A, Asar, dan M, Maghrib. Isya ada berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, luhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Nah, sholat 5 waktu ini hukumnya adalah wajib. Jadi, kita semua umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya, gerakan dan bacaan sholat. Sholat terdiri dari gerakan dan bacaan. Setiap gerakan sholat memiliki bacaan sendiri-sendiri ya teman, tidak sama antara satu dengan yang lain. Sholat harus dikerjakan dengan khusyuk, tawadu, dan tumakninah. Apa itu khusyuk? Khusyuk artinya penuh dengan konsentrasi hanya ditujukan kepada Allah. Kemudian yang kedua tawadu artinya dikerjakan dengan rasa rendah hati. Dan yang ketiga tumakninah. Tumakninah itu artinya dikerjakan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Sholat yang baik dan benar adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam melaksanakan sholat, hendaklah dilakukan dengan tertib ya teman. Tertib itu artinya berurutan, tidak boleh dibolak-balik gerakan maupun bacaannya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Baik teman, kita masuk ke inti pelajaran dari Ayo Kita Sholat di kelas 2 ya, yaitu tentang gerakan dan bacaan sholat. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan gambar serta penjelasan mengenai gerakan dan bacaan sholat. Mari kita simak teman-teman, satu persatu. Gerakan pertama adalah berdiri tegak. Gerakan memulai sholat yaitu berdiri tegap ke arah kiblat. Jika tidak mampu berdiri, bisa dilakukan sambil duduk atau berbaring. Gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir untuk memulai sholat. Caranya, kedua tangan kita diangkat.
Buka telapak tangan dan hadapkan ke arah kiblat. Angkat sampai ujung jari sejajar bahu atau telinga. Nah, saat takbiratul ihram ini kita membaca Allahu Akbar. Yang ketiga adalah berdiri sedekap. Setelah takbir, kita berdiri sambil menyedekapkan tangan di dada. Telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Lihatlah gambar di samping. Nah, saat berdiri tegap ini, kita tangannya sedekap sambil membaca bacaan sholat. Apa saja bacaan sholat yang dibaca saat posisinya seperti ini? Antara lain doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek. Namun, dari ketiga bacaan ini yang masuk rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi, membaca doa iftitah dan surat pendek itu hukumnya sunnah. Berikut adalah doa iftitah. Jika teman-teman belum tahu, mari kita simak bersama-sama ya. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah kita berdiri bersedekap membaca doa iftitah, Al-Fatihah, serta surat pendek, selanjutnya yang kita lakukan adalah ruku. Ruku adalah membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut, dan punggung lurus. Ketika akan ruku, kita mengangkat tangan dan membaca takbir seperti takbiratul ihram. Nah, saat ruku ini kita membaca bacaan ruku ya teman. Berikut adalah bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini dibaca 3 kali ya teman. Setelah ruku, selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal adalah bangun dari ruku sambil mengangkat kedua tangan, kemudian berdiri tegak tanpa bersedekap. Adapun bacaan i'tidal adalah Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Boleh teman-teman hanya membaca sampai Sami'allahu liman hamidah. Sampai di situ saja boleh. Nah, setelah i'tidal yang kita lakukan adalah gerakan sujud. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan ke lantai, yaitu muka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Lihatlah gambar di samping. Bacaan sujud. Bacaan sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca secara 3 kali ya. Bedanya ruku itu kan tadi Subhana rabbiyal adimi. Tapi kalau sujud itu adalah Subhana rabbiyal a'la. Nah, ini teman-teman harus diingat dan dihafalkan ya. Selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud, kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian duduk di antara 2 sujud. Caranya bagaimana? Lihatlah gambar di samping. Tungkai kaki kiri ditekuk melintang, kemudian diduduki. Telapak kaki kanan berdiri dengan ujung-ujung jari menempel ke lantai. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di lingkaran itu ya. Bacaan duduk di antara 2 sujud adalah Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Setelah sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud, itu kan kemudian kita sujud kembali ya. Nah, setelah itu kita melakukan duduk tasyahud awal. Gerakan tasyahud awal sama dengan gerakan duduk di antara dua sujud. Posisi kakinya sama seperti saat duduk di antara dua sujud. Nah, gerakan ini dilakukan pada rokaat kedua dari sholat yang jumlah rokaatnya 3 atau lebih. Jadi, duduk tasyahud awal ini kita lakukan ketika rokaat yang kedua sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar. Tasyahud awal biasa kita sebut sebagai tahiyat ya. Nah, bacaan tasyahud awal adalah At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah bacaan tasyahud awal. Teman-teman sudah hafal? Semoga sudah hafal ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan pada rokaat ketiga pada sholat maghrib dan rokaat keempat pada sholat duhur, asyar, dan isya. Posisi duduk tasyahud akhir adalah lihat gambar dan detail pada gambar yang dilingkari. Tungkai kaki kanan berdiri dengan ujung-ujung jari menempel di lantai. Tungkai kaki kiri ditekuk dan dimasukkan ke bawah pergelangan kaki kanan. Setelah itu, pantat didudukkan pada lantai. Jadi pantat pada posisi duduk tasyahud akhir ini adalah menempel di lantai. Apakah teman-teman sudah tahu bacaan tasyahud akhir bagaimana? Jadi ketika tasyahud akhir tetap membaca bacaan tasyahud awal dulu, kemudian disambung ke bacaan tasyahud akhir ya. Jadi tetap mulai dari at-tahiyatul mubarakatus sholawat dan selanjutnya sampai di bacaan tasyahud akhir yang terakhir yaitu fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kita sampai di gerakan sholat yang terakhir yaitu salam. Salam dilakukan dengan menoleh ke kanan, kemudian ke kiri. Serta bacaan yang dibaca adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan dulu ya teman, jangan terbalik. Baik teman-teman, materi kita sudah selesai. Tadi kita bahas mengenai pengertian sholat, sholat 5 waktu, dan juga gerakan dan bacaan sholat. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi ya. Di bagian evaluasi ini, teman-teman semua dimohon untuk memperhatikan gambar dengan cermat. Baik teman, ini kita evaluasi. Tadi sudah dijelaskan mengenai gerakan-gerakan sholat. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk mengurutkan gambar gerakan sholat, sehingga menjadi urutan gerakan sholat yang benar. Di dalam gambar ini sudah saya beri keterangan, misalkan nomor 1 ruku, nomor 6 takbiratul ihram. Jadi teman-teman bisa dengan mudah menuliskan urutan angkanya ya. Silakan dikerjakan teman-teman. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak materi tentang Ayo Kita Sholat, materi pendidikan agama Islam kelas 2 SD. Semoga ilmunya bermanfaat, teman-teman dapat memahami dengan mudah, serta dapat diamalkan ya. Mari kita selalu laksanakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar, sesuai dengan gerakan dan bacaan, dan dilakukan dengan tertib, khusyuk, serta tumak ninah. Semangat untuk selalu beribadah teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.